Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki awal-awal bulan Sya'ban. Subhanallah. Berarti sudah hitungan jam ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berikan semangat kepada kita di dalam berdoa agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan, semangat di dalam mempersiapkan yaitu mental kita untuk memasuki bulan Ramadan, dan khususnya kita tetap diberikan yaitu istiqamah di dalam Islam dan iman, di dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yaitu diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan yaitu dengan amal-amal soleh, ketaatan yang pastinya yang berkualitas, yang berbeda daripada hari-hari yang sebelumnya di bulan-bulan yang lain. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus memberikan kepada kita anugerah karunia, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pastinya tidak ada batasnya, tidak mengenal masa, waktu, umur dan tempat di dalam kita, yaitu meningkatkan daripada keilmuan kita, daripada ilmu syar'i kita, tetapi kita berharap agar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa meningkatkan daripada kualitas iman kita dengan dibuktikan di dalam beramal daripada setiap ilmu yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih di dalam kitab Syarihin, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah daripada kitab, yaitu syarah dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis, dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di hadis yang sebelum terakhir di dalam kitab tentang niat dan menghadirkan niat serta ikhlas di dalam berniat. Hadis yang sebelum terakhir ada
satu hadis lagi setelah ini di dalam bab tersebut. Hadis yang ke-11 di dalam bab yaitu al-ikhlas dan menghadirkan niat serta ikhlas di dalam setiap amal. Wa an Abil Abbas Abdillah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'ha katabahu Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 10 hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah wa in hamma bisayyi'at falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah sayyi'atan wahidah muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang ke-11 ini sangat berkaitan erat dengan bab yaitu tentang niat. Tentang niat. Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis yang ke-11 ini membawakan salah satu hadis yang berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang ke-11 di sini yaitu hadis yang riwayatnya Nabi punya langsung riwayat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Talaqahu an rabbih azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam punya riwayat langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak di Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berbeda dengan hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu sanadnya bermuara terakhir adalah datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti hadis ini, riwayat ini adalah haditsun qudsiyun. Sehingga di sini dijelaskan Abdullah ibnu Abbas sebagai rawi hadis yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan an Rasulillah fi ma yarwihi an, datangnya dari Rasulullah yang mendapatkan riwayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bersabda, beliau mengatakan qala Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ini termasuk daripada yaitu konsekuensinya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perbedaannya dengan Al-Quran, di dalam membacanya tidak dikategorikan ibadah sebagaimana seseorang membaca ayat Quran. Yang kedua, di dalam riwayat ini makna dan juga lafadznya, yaitu lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya secara global datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Al-Quran, maknan wa lafdhan harfan dan seterusnya, semuanya mutlak utuh datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis ini secara global, kami jelaskan maknanya, nanti akan dijelaskan satu persatu di dalam poin yang berkaitan dengan hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala katabal hasanat. Allah ta'ala sudah menggariskan, menentukan, mencatat
yang namanya, yaitu mana yang namanya kebaikan, mana yang namanya kejelekan. Sudah dibagi, sudah ditentukan. Mana kebaikan dan mana yang namanya kejelekan. Summa bayyana dalik. Summa bayyana dalik. Kemudian disinilah poinnya. Di sini poin peran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dalam hadis qudsi dan juga di dalam Al-Quran secara umum, sifatnya Nabilah yang memberikan detailnya, yang memberikan penjelasannya, perinciannya, dan juga sekaligus prakteknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kebaikan dan kejelekan yang dua-duanya sumbernya datangnya Allah, dan Allah sudah menggariskan dua hal ini. Nabi yang menjelaskan bagaimana konsekuensi seseorang ketika dia itu melakukan kebaikan dan melakukan kejelekan. Nabi menjelaskan, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang dia itu baru bermaksud, baru hamma. Al-ham ini di dalam bahasa Arab dijelaskan oleh para ulama bahwasanya alham itu masih di bawahnya niat, belum berniat, belum berniat. Alham juga dimaknakan baru hanya sekedar bermaksud. Seperti contohnya nanti akan dijelaskan secara konkret. Seseorang ketika dia itu sudah berdiri di shaf menghadap kiblat dan sudah ada di depan, itu dia sudah niat untuk sholat. Tapi kalau hamma baru mendengar adzan, dia baru baru bermaksud, baru tujuan untuk melakukan yang namanya sholat. Itu kira-kira seperti itu analoginya. Nanti ada contoh-contoh real yang akan disampaikan insya Allah. Barang siapa yang seseorang baru bermaksud di dalam kebaikan, kemudian dia tidak melaksanakan kebaikan tersebut, tidak bisa merealisasikan kebaikan tersebut, ini baru ham saja, baru bermaksud saja, baru punya obsesi saja, tetapi dia tidak melakukannya, Allah Ta'ala catat baginya yaitu kebaikan sempurna. Kebaikan sempurna. Yang kedua, siapa yang punya maksud tadi untuk melakukan kebaikan, kemudian dia benar-benar mewujudkan kebaikan tadi itu, pasti pahalanya berbeda. Karena di sini kembali kepada yaitu sudah meningkat daripada maksud, kemudian dia berniat karena dia sudah berada di dalam ma'bud. Pastinya pahalanya tidak hanya sempurna, Allah Ta'ala lebih lagi memberikan pahala dari mulai 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai lipatan ganda tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi ini juga perlu diketahui, pahala lipatan ganda yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala ini masih lebih rendah daripada pahalanya seseorang yang berpuasa. Subhanallah, khususnya puasa Ramadan. Apa sebabnya? Mana dalilnya? Kalau puasa Ramadan lipat ganda pahalanya tidak ada yang tahu, dan itu lebih besar lagi. Karena di dalam bulan Ramadan sering kita dengar as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa Ramadan itu aku yang memberikan pahalanya. Siapa yang tahu berapa lipat ganda pahalanya? Siapa yang bisa mengukur pahala Allah? Walaupun di sini juga ada makna bahwasanya setiap dari kita di dalam melakukan ibadah puasa, pahalanya adalah relatif satu dengan yang lain. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu tentang
bagian, jatah, porsi, persentase, kualitas daripada setiap puasa kita. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan, wa in hamma biha wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Ketika seseorang bermaksud juga untuk di dalam kejelekan, bermaksud saja, dia belum masuk di dalam niatnya, dan dia mengurungkan amal sayyi'ah tadi itu, kejelekan tadi itu, Allah catat pahala sempurna baginya. Pahala sempurna. Apa bedanya? Kebaikan yang tidak diamalkan pahala sempurna. Di sini kejelekan yang tidak diamalkan pahala sempurna. Pastinya berbeda. Berbeda. Karena di sana ada sebuah amalan yang mau dilakukan, sebuah amalan yang mau kalau di sini kejelekan yang ditinggalkan. Paling tidak walaupun secara tekstualnya adalah pahala sempurna, tetapi tetap kesempurnaannya kembali kepada Allah yang Maha mengetahuinya. Yang terakhir, ketika seseorang bermaksud dilakukan kejelekan, kemudian dia karena beberapa sebab dan yang lainnya dan seterusnya hingga jatuh kepada kejelekan, Allah hanya catat baginya satu kejelekan. Allahu Akbar. Hanya satu kejelekan, dan tidak ada satupun hadis yang menjelaskan secara sharih, terang benderang bahwasanya Allah Ta'ala akan melipat gandakan dosa. Tidak ada. Semuanya kembali ke sebuah, yaitu peringatan yang keras, peringatan yang sangat ditekankan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Bisa sampai dilipat gandakan, bisa, tapi secara nas, tekstual, qat'i, yang kami ketahui, tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam riwayatnya, baik apalagi dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW, menjelaskan secara jelas akan dilipat gandakan pahalanya dilipat gandakan dosanya oleh Allah Ta'ala. Tetapi bisa saja ini sebuah peringatan keras, dan juga yang dijelaskan oleh beberapa ulama berdasarkan riwayat daripada yaitu as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, khususnya dari Abdullah bin Abbas, karena sebab kemuliaan tempat, karena kemuliaan waktu, bisa dilipat gandakan dosanya, tetapi tidak ada yang kepastiannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini ketika kembali kepada dosa, tidak ada bentuk lipat ganda dosa, kembali kepada luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Rahmatnya, kasih sayangnya mengungguli daripada yaitu kemarahannya atau sanksinya. Wa rahmati sabaqat kulla syai'. Rahmatnya Allah mengungguli segala sesuatu, termasuk murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk dilipat gandakannya dosa hanya kembali kepada situasi kondisi. Allahu a'lam. Itu makna secara global. Sekarang kita kembali kepada makna secara, yaitu satu persatu daripada setiap kalimat yang dijelaskan di dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam hadis ini, innallaha katabal hasanati was-sayyi'at. Apa maknanya? Allah mencatat kebaikan dan kejelekan. Apa yang dimaksud dengan mencatat di sini? Seperti yang kami jelaskan tadi, sebagian menggariskan atau menentukan dan seterusnya. Asy-Syaikh di sini mengatakan bahwasanya ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama,
kitabatu dzalika fil lauhil mahfuz fa inna Allah taala kataba fil lauhil mahfuz kulla syai. Maksudnya di sini Allah taala mencatat, menjelaskan, menggariskan dan seterusnya, yaitu yang berkaitan ketentuan yang sifatnya sudah ada di lauhil mahfuz. Yang takdir ketentuan ini semua Allah Ta'ala sudah persiapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan seluruh makhluk. Itu maksudnya Allah Ta'ala mencatat tadi yang namanya kebaikan dan kejelekan sudah ada azali, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz sebelum menciptakan seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu aku ciptakan, yaitu semua kembali kepada takdir ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Segala sesuatu yang namanya yaitu yang besar, yang kecil dan seterusnya apa saja, semuanya sudah digariskan, ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya fi lauhil mahfuz. Ini makna yang pertama. Kataba sayyi'at wal hasanat fi lauhil mahfuz idza 'amilaha al-'abdu fa inna Allah Ta'ala yaktubuha hasba ma taqtadihi kama yaqtadihi 'adluhu wa fadluhu. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan dan juga yaitu melakukan kejelekan, Allah catat. Bagaimana mencatatnya? Di sini yang kembali kepada kaifiyah. Kembali kepada kaifiyah. Gimana caranya? Ini yang tidak pas kita bertanya tentang hal tersebut. Tetapi kita mengembalikan semua sesuai dengan hikmah dan adil serta ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menulisnya? Allah Ta'ala yang maha mengetahuinya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tunjuk ada malaikat-malaikat yang mencatatnya. Bagaimana menulisnya? Pakai apa menulisnya? Di mana ditulisnya? Subhanallah. Ini poin-poin pertanyaan-pertanyaan yang di luar daripada otoritas akal kita, di luar daripada kemampuan akal seorang manusia, karena akal manusia sangat kerdil. Karena ini semua mutlak kembali kepada yaitu hikmah, keadilan, dan juga yaitu kembali kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitabatun sabiqah la ya'lamuha illallah azza wa jalla. Fa kullu wahidin minna la ya'lam madza kataballahu lahu min khairin aw syarrin hatta yaqa'u dzalika syai'. Yang kedua yaitu ada dua poin. Yang kedua itu ada dua poin. Yang pertama, maksudnya adalah catatan yang sudah Allah tentukan di dalam ketentuan yang awal tadi, bahwasanya tidak ada satupun daripada manusia, daripada hamba Allah tahu apa dia lakukan, kebaikan atau kejelekan. Hanyalah Allah yang mengetahuinya. Yang kedua, wa kitabatun lahiqah. Yang kedua, yang sifatnya adalah yang terjadi setelah Allah Ta'ala menciptakan daripada manusia itu sendiri. Amilal insanul amal kutiba lahu hasba maqtadihil hikmah wal adlu wal fadlu. Yang kedua yaitu ketika seorang hamba melakukan daripada amal tadi, padahal awalnya sudah ada di dalam catatan Allah. Kita sebelum diciptakan, dilahirkan makhluk dan seterusnya, takdir-takdir kita, apapun yang nantinya akan kita lakukan, semuanya sudah ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diciptakan oleh Allah dan kita beramal, amal yang kita lakukan, di sanalah baru ada penentuan, yaitu sifatnya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah awalnya tadi ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Thumma bayyana dzalik ay thumma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yuktab. Tentang teknis bagaimana ditulisnya, Nabi yang menjelaskan. Seperti tadi yang kami terangkan, ketika kebaikan tidak diamalkan, dia ada maksud. Kemudian dia tidak mengamalkannya, dicatat sempurna. Penjelasan-penjelasan ini datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, rajulun hamma ayyatawadda liyaqra al-Quran, thumma lam yaf'al dhalik, fa innahu yaktub lahu bidzalika hasanah kamilah. Seseorang dia itu bermaksud untuk berwudu, kemudian mau baca Quran, kemudian mau baca Quran, subhanallah, ada kendala yang di luar daripada praduga dia. Akhirnya dia tidak bisa melaksanakan yang namanya baca Quran tadi, subhanallah. Disinilah maksud baik tadi itu ditulis tetap sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan tetap kembali kesempurnaannya ini kembali kepada Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Karena kadang-kadang ketika kita mengurungkan daripada amal kebaikan tadi itu, sebabnya kan macam-macam. Ada yang benar-benar mendadak sebab, ada juga yang kadang-kadang sebabnya karena yang membuka peluang kita. Yang buka peluang kita sebabnya. Contohnya misalnya dia mau berwudu, kemudian mau ngaji Quran, gitu kan. Tapi rebahan dulu. Nah, yang buka peluang kita untuk tidak ngaji adalah walaupun kita ada hajat, ada ham, ada maksud, gitu. Tapi kalau memang ternyata kita sudah buka Quran, di depan kita ada tamu mendadak datang. Nah, itu yang beda antara tadi sebab peluang kita tidak melakukannya dengan sebab yang pertama dan kedua berbeda. Pastinya dua-duanya ada peluang pahala, tapi kesempurnaannya hanyalah Allah yang tahu. Contoh yang lain, rajulun hamma ayyatasaddaq wa ayyana al-mal alladhi yuridu ayyatasaddaq bihi thumma amsak wa lam yatasaddaq fayuktab lahu bidzalika hasanah kamilah. Seseorang yang dia itu ketika pulang misalnya dari kantornya, dari pasar atau mungkin dari mana, dia sudah punya rencana maksud, saya pengen sedekah sekian, subhanallah. Sampai di rumah, subhanallah, kondisinya beda, subhanallah. Mesin air rusak, mati lampu, subhanallah. Ganggu kan? Ganggu pasti sama niat yang tadi, subhanallah. Tapi kita sudah punya ham, punya rencana, punya maksud untuk bersedekah. Karena kendala-kendala yang tadi, gitu kan, akhirnya ada sebagian yang mengurungkan sama sekali daripada sedekahnya. Yang kedua, yang awal kan nominal sekian, karena ada kendala di rumah, dikurangin nominalnya. Dua-duanya dapat pahala sempurna. Dua-duanya dapat pahala sempurna, tapi kesempurnaannya hanyalah Allah yang tahu. Hamma yusalli rak'atain fa amsak fa lam yusalli fa innahu yaktub lahu bidzalika hasanah kamilah. Seperti orang yang juga hendak mau sholat sunnah wudu misalnya, mau sholat sunnah ini, tapi ada kendala. Sehingga yang paling penting di sini yang perlu kita pahami, fa in qala qail kaifa yuktab. Seseorang berkata di dalam hal ini, mana seseorang yang tidak melakukan apa-apa tapi diberikan pahala sempurna oleh Allah Ta'ala? Apa jawabannya? Ayyuqal inna fadlullahi wasi'. Ketahuilah, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu luas. Jangan diukur dengan kita, antar kita manusia, subhanallah. Kalau kita ada yang namanya seseorang yang punya keinginan seperti itu kemudian murung, kita langsung berubah, mukanya berlipat, ya kan? Mukanya langsung berubah. Tapi bagi Allah, subhanallah, dan sekaligus menunjukkan pada dasarnya Allah tidak butuh amal kita. Allah tidak butuh daripada amal kita. Tapi ketika Allah tetap berikan pahala,
menunjukkan luasnya rahmatnya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Hadal ham alladhi hadatha minhu yu'tabar hasana. Karena maksud seseorang tadi untuk berbuat baik itu adalah termasuk amalnya hati, walaupun tidak sampai kepada yang namanya tingkatan niat. Jadi amalan hati juga bisa berpotensi mendapatkan pahala, imma bi khairin aw bi syarr. Baik amalannya tadi itu yang berupa maksud tadi itu kebaikan atau kejelekan. Fa idza hamma bil khair kataba hasanah fahadihi hasanah tuktablah wa in amilaha. Ketika amal hati tadi yang namanya maksud tadi tidak terlaksana, baru sekedar maksud, rencana, tujuan saja, diberikan pahala sempurna. Apalagi kalau bisa diamalkannya, pastinya pahalanya berbeda. Kemudian ada poin yang sangat mendasar di dalam tentang, yaitu poin yang kembali kepada kesempurnaan daripada pahala tadi, baik yang sifatnya adalah dilakukan dan apalagi juga ketika dilakukannya. Wa hadat tafawud mabniun alal ikhlas. Khususnya yang lebih besar di sini, perbedaan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang yang sudah mengamalkannya. Yang sudah mengamalkannya, Allah berikan pahala dari mulai 10, 700 sampai lipat ganda, tidak ada yang tahu. Apa konsekuensi perbedaan pahala di sini? 10 kemudian 700. Dari 700 lipat ganda, tidak ada yang tahu. Apa poin inti di sini yang memberikan perbedaan ini? At-tafawud. At-tafawud artinya adalah, yaitu bahasa Indonesia yang tepat itu perbedaan bisa diartikan perbedaan, tapi ada yang lebih tepat perbedaan antara 10 ke 700, 700 ke yang berikutnya. Apa sebenarnya perbedaannya di sini? Mabniyun alal ikhlas wal mutaba'ah. Pokok prinsipnya yang memberikan perbedaan pahala yang datang dari Allah bagi pelaku amal kebaikan tadi di dalam pahalanya yang berbeda kepada dua pokok prinsip di dalam amal, yaitu ikhlas dan yaitu al-ittiba. Fakullama kana al-insan ibadatu akhlas kana ajruhu akthar. Ini yang berat. Ini yang pastinya yang berat, seperti yang kami sampaikan tadi tentang puasa, pahala puasa, subhanallah, lipat ganda yang luar biasa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena Allah yang langsung mengambil alih daripada pahala tersebut, sehingga relatif satu dengan di antara kita. Yang membedakannya kualitas ikhlasnya. Semakin dia benar-benar ikhlas, akan semakin mendorong itu pahalanya akan semakin tinggi dan banyak. Wa kullama kana al-insan fi ibadati atba kanat ibadatuhu akmal. Begitu juga ketika seseorang semakin dia berusaha, berupaya untuk mencari tuntunan yang mendekati kesempurnaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampak amalnya adalah amal yang mendekati kesempurnaan, memberikan efek kepada pahala. Wa thawabuhu aktsar fatafawud hadza yakunu bihasbil ikhlasi wal mutaba'ah. Sehingga perbedaan pahala terpautnya, nah ini dia, terpautnya pahala tingkatan 10, 700 dan berikutnya adalah kembali kepada yaitu kualitas ikhlas dan juga yaitu kembali kepada kembalinya kepada tuntunan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma sayyi'ah, contoh yang berikutnya kembali kepada kejelekan. Contohnya, rajulun hamma ayyasriq. Seseorang dia punya maksud untuk mencuri,
walakin dzakarallah azza wa jalla fa adrakahu khafallah tabaraka wa ta'ala fataraka as-sariqah. Seseorang yang pengen ngambil sesuatu, dia sudah ngelirik. Nah, ini dia. Ini perannya mata. Gitu kan, dari mata turun ke hati. Akhirnya punya maksud untuk mengambil sesuatu. Karena nggak mungkin yang namanya orang buta nyolong. Seringnya orang yang melek biasanya yang nyolong gitu kan. Subhanallah. Walaupun bisa juga terjadi. Ketika dia sudah mulai bermaksud untuk mengambil sesuatu, kemudian dia takutnya ancaman Allah. Dia mengurungkan. Allah Ta'ala catat baginya. Allah Ta'ala catat baginya pahala sempurna. Di sini juga poin kembali kepada ikhlas. Apakah takutnya dia itu karena ada CCTV atau karena Allah? Nah, beda kan? Walaupun dua-duanya mengurungkan dia untuk melakukan sesuatu, dan insya Allah dua-duanya dapat pahala, tetapi kualitasnya berbeda. Begitu juga seseorang yang akan melakukan, yaitu dosa, pelanggaran apa saja dan seterusnya, semuanya adalah kembali kepada pelakunya. Ketika dia mengurungkan, Allah Ta'ala akan catat baginya, yaitu pahala sempurna, pahala yang sempurna. Baik, kita dengarkan adzan, nanti setelah adzan kita lanjutkan sedikit insyaallah. Salam, sehat bang?
Bismillah. Wa in 'amila sayyi'atan kutibat sayyi'atan wahidah faqat la tazid liqaulihi ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza mithlaha wa hum la yudhlamun. Ketika tadi di dalam dua contoh yang kami sampaikan bagi pelaku kejelekan yang punya keinginan maksud untuk berbuat kejelekan kemudian dia mengurung, Allah Ta'ala catat baginya yaitu kebaikan sempurna. Kebaikan sempurna. Termasuk juga seseorang yang juga akan melakukan beberapa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, baik seperti mencuri atau mau berghibah ataupun juga maksiat yang lainnya, tapi dia urungkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya yaitu dengan pahala yang sempurna ketika dia meninggalkan amalan-amalan yang tadi karena takut atas ancaman dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kembali kepada catatan tadi, seseorang bisa saja ditakdirkan jatuhnya kejelekan, karena setiap daripada kita tidak ada yang tahu kebaikan kejelekan yang sebenarnya semuanya kembali kepada takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sana ada peran-perannya, ada peran-peran bagi pelaku daripada pelakunya. Walaupun sebenarnya setiap kebaikan dan kejelekan tidak akan terlepas daripada catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang jatuh kepada kejelekan karena nafsu dan juga dorongan daripada syaitan, karena nafsu dan dorongan syaitan, Allah Ta'ala catat bagi pelakunya satu kejelekan. Allah catat bagi pelakunya hanya satu kejelekan dan tidak lebih. Subhanallah. Berbeda dengan yang namanya kebaikan tadi. Subhanallah. Allah Ta'ala lipat gandakan kalau kebaikan. Kembali kepada kualitas ikhlas dan juga kesempurnaan di dalam kembali kepada ketuntunan Nabi SAW yang akan memberikan keterpautan seseorang di dalam pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kepada ikhlas dan kembali kepada kualitas ikhlas dan sempurnanya seseorang di dalam mengikuti tuntunan Nabi SAW. Yang terakhir, al-muallif di sini menjelaskan wa hadzal hadits dalilun ala i'tibarin niyyah wa anna an-niyyah qad tusilu sahibuha ilal khair. Di sini menunjukkan bagaimana perannya niat, bagaimana perannya niat bagi seseorang, sehingga seseorang itu ketika dia bisa memahami tentang urgensi dan pentingnya niat, dia akan bisa pandai-pandai untuk memperbanyak niat. Memperbanyak niat, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuannya untuk bisa direalisasikan semuanya. Tidak mungkin. Seperti diriwayatkan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau setiap hari karena tahu dengan kualitas yang namanya urgensi niat tadi, sehingga beliau setiap hari tidak kurang di dalam berniat itu lebih daripada 70. Subhanallah. Dari amal-amal kebajikan, walaupun tidak semuanya mampu seorang manusia untuk merealisasikannya, karena di sini kembali kepada keluasan rahmat Allah dan juga menunjukkan motivasi bagi kita, hendaknya kita punya maksud, punya niat yang baik. Jangan ada hal-hal yang sifatnya niat jelek. Banyaklah berniat baik. Walaupun kita belum tentu semuanya bisa melakukannya, merealisasikannya, karena setiap daripada niat yang kita lakukan belum atau tidak bisa dilakukan dapat pahala sempurna. Kita mampu melakukannya, pahalanya
bisa dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa lana anna al-insan idza nawa asy-syarr wa 'amila al-'amal alladhi yusilu ila asy-syarr walakinahu ajiza anhu fa innahu yuktab alaihi ithmul fa'il kama sabaqa fi man iltaqaya bi sayfihima. Sama seperti seseorang tadi yang punya maksud melakukan kejelekan, sebagaimana juga dijelaskan di dalam hadis yang sebelumnya. Ya, kedua orang bertemu, masing-masing dia itu menghunuskan pedang. Dua-duanya terancam akan mendapatkan sanksi neraka. Apa sebabnya? Karena dua-duanya sudah pegang pedang. Yang terbunuh juga akan terancam yang namanya dosa neraka, karena dia juga punya niat, punya untuk rencana bisa membunuh lawannya. Ini kembali kepada bagaimana pentingnya niat, sehingga setiap dari kita perbanyaklah kita untuk berniat kebaikan. Sama juga di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana ada dua bentuk, yaitu hasad, iri dengki seorang, dan iri dengki bolehkan adalah sebuah obsesi daripada seseorang pengen seperti dia. Itu kan sebuah obsesi, sebuah keinginan, walaupun belum tentu dia mampu melakukannya. Contohnya daripada dua hal ini, yang pertama, orang yang punya harta banyak dan dia dermawan orangnya, pagi, siang, sore, malam selalu dia menyalurkan uangnya di jalan Allah Ta'ala. Kita yang tidak mampu, subhanallah, ketika melihat orang yang bersangkutan, subhanallah, kita ingin tentunya seperti yang bersangkutan, seperti orang dermawan tadi itu. Keinginan kita, walau berharap hilangnya harta itu pada orang tersebut, tapi kita ingin juga ketika Allah menganugerahkan harta kepada kita, kita ingin seperti dia. Yang kedua, orang yang menghafal Quran, subhanallah, di setiap waktu dia bagaimana membaca Al-Quran, pagi, siang, petang, malam, dan seterusnya, subhanallah. Karena dia sudah nggak perlu buka Quran lagi, nggak perlu bawa Quran lagi. Kalau kita kan masih cari Quran, buka Quran, dan seterusnya, subhanallah. Sehingga ada timbul yang namanya iri dari kita, pengen seperti dia, walaupun kita tidak berharap hafalan yang ada pada orang tersebut hilang. Keinginan, niat ini juga akan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yaitu hidayah dan taufik. Yang keluar, yang timbul dari hati kita adalah kebaikan. Niat, walaupun kita belum mampu, belum tentu semuanya bisa terrealisasikan. Mudah-mudahan dari setiap yaitu niat-niat atau keinginan-keinginan kebaikan yang akan kita lakukan, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kan kayaknya ada yang mau bertanya, satu orang saja mewakili yang lain, silakan. Ada yang mau bertanya? Fadhil, silakan. Masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, apakah niat berbeda ya dengan nazar? Dengan? Nazar. Baik. Makasih Ustaz. Baik, jazakallah khair. Nah, terima kasih bagi penanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Secara makna pastinya berbeda. Niat adalah sifatnya umum, dia global karena dia amalnya hati. Salah satu daripada wujudnya niat yaitu bernadar. Seseorang bernadar, karena pastinya seseorang ketika dia bernadar pasti diawali dengan niat, Jadi ada keterkaitan yaitu secara tidak bisa dipisahkan antara niat dengan nadar, dan setiap nadar pasti dia awali dengan niat. Hendaknya ketika dia bernadar, niatlah dengan niat yang ikhlas.
niat yang baik dan tepat, walaupun wallahu a'lam sebagian dikatakan oleh para ulama bahwasanya seseorang yang terlalu sering bernadar itu kan nampaknya ada sesuatu nih. Itu kan ada sesuatu. Karena biasanya nadar itu didorong dengan adanya sesuatu. Contohnya ketika dia sakit. Saya kalau sembuh nanti mau sedekah. Kemarin ketika sakit di mana? Kenapa nunggu baru sakit dia mau bernadar dan juga yang lainnya. Contohnya seperti itu kira-kira, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jemaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.